Halo, perkenalkan nama saya Eva Zulfani Putri dari Prodi PGSD Universitas Sanata Dharma. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan definisi. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mendengar kata-kata klasifikasi dan definisi itu. Tapi banyak juga kan pasti yang masih bertanya-tanya apa sih klasifikasi itu dan apa sih definisi itu. Nah, klasifikasi adalah suatu pengelompokan berdasarkan persamaan-persamaan ciri. Dalam pembahasan ini, saya akan mengambil klasifikasi makhluk hidup. Menurut pengertian klasifikasi itu sendiri, jadi bisa disimpulkan kalau klasifikasi makhluk hidup itu merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan-persamaan ciri, seperti contoh ciri tempat tinggal. Nah, kan makhluk hidup itu berbeda-beda kan, ada yang tinggal di laut, di darat, di sungai, di padang rumput. Nah, terus yang kedua misalkan berdasarkan jenis makanan, dia makhluk hidupnya makan apa? Makan hewan kah sesamanya, atau memakan tumbuhan, makan daging, nah dan masih banyak lainnya. Terus berdasarkan daerah penyebarannya, kan makhluk hidup itu tersebar dalam daerah-daerah tertentu kan, tidak dalam satu daerah gitu. Nah, saya akan menjelaskan atau akan memberi contoh yang hewan berdasarkan persamaan jenis makanannya. Jadi hewan itu berdasarkan jenis makanannya kan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu hewan karnivora atau biasa disebut hewan pemakan daging. Yang kedua hewan herbivora, yaitu memakan tumbuhan, dan omnivora, hewan pemakan daging maupun tumbuhan. Nah, dalam mengelompokkan ini itu sudah menjadi suatu kelompok tetapi masih luas, masih dalam artian bisa dibagi-bagi menjadi kelompok kecil-kecil lagi. Nah, seperti misalkan hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan itu kan banyak kan, ada rumput, ada batang, mungkin ada bunga, ada buah, terus ada biji juga. Nah, itu masih bisa dibagi-bagi menjadi kelompok lagi. Seperti contoh, hewan pemakan rumput atau pemakan daun itu kan ada sapi mungkin, terus kambing, kelinci, terus yang besar itu gajah, jerapah. Nah, itu dalam satu kelompok. Yang kedua itu ada hewan pemakan biji. Biasanya kalau hewan pemakan biji itu termasuk burung-burung gitu loh. Jadi seperti burung pipit, burung dara, burung merpati itu kan makannya biji-bijian seperti itu dalam satu kelompok kecil. Yang terakhir adalah hewan pemakan buah, misalnya ada kelelawar atau burung beo. Nah, hewan itu juga menjadi satu kelompok tersendiri. Terus ngapain sih harus dikelompokin kayak gitu? Apa sih manfaatnya? Jadi tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk mempermudah kita dalam mempelajari atau dalam mengenal sesuatu, atau dalam kalau di sini mengenal makhluk hidup. Jadi itu hewan pemakan daging, dan itu hewan pemakan tumbuhan. Nah, seperti itu memudahkan kita. Terus mungkin dari kalian banyak kan juga yang bertanya-tanya, terus apa hubungannya klasifikasi sama definisi? Mengapa di sini saya menjelaskan klasifikasi dan definisi? Nah, saya juga akan menjelaskan. Jadi definisi adalah perumusan secara singkat, padat, jelas, dan tepat untuk menerangkan apa sih sebenarnya isi tersebut atau apa sih maksud hal tersebut. Nah, di sini juga dituliskan maksudnya dalam pembuatan definisi, dalam menulis definisi di sini harus memenuhi atau mentaati peraturan, bukan peraturan sih sebenarnya, sudah ada aturannya. Aturan itu yang harus dilakukan untuk membuat definisi itu, yaitu definisi itu harus
berbentuk singkat, namun tidak boleh lebih singkat dari kata konotasi yang didefinisikan tersebut, dan juga tidak boleh terlalu luas dari konotasi yang dibicarakan di situ. Terus contoh definisi sempit itu seperti apa sih? Nah, misalkan kita mau membicarakan tentang, kita ambil salah satu benda, apa ya? Kita mengambil benda, misalkan botol. Nah, botol misalkan kalian nulis botol adalah tempat air yang terbuat dari plastik. Nah, padahal botol itu kan tidak semua terbuat dari plastik kan, ada yang dari kaca mungkin, terus ada yang dari apa ya, plastik sama kaca itu mungkin ya. Nah, itu sebenarnya terlalu sempit, sebenarnya masih bisa diperluas lagi, tetapi jangan sampai melebihi kata konotasi yang didefinisikan itu. Terus definisi juga sebenarnya tidak boleh menggunakan bentuk negatif dari apa yang kita bicarakan. Misalkan kita akan membicarakan tentang sifat jahat, misalnya sifat jahat adalah sifat yang tidak baik. Nah, itu kan sebenarnya baik itu bentuk negatifnya dari jahat kan. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi seperti itu ya maksud dari definisi itu sendiri. Nah, terus jadi kesimpulannya apa klasifikasi dan definisi itu? Nah, klasifikasi itu kan untuk memudahkan kita untuk mengenal, tadi yang kita bahas adalah mengenal makhluk hidup itu seperti apa, terus dia dalam kelompok mana. Nah, seperti itu. Terus kalau definisi ini untuk memudahkan kita memahami sesuatu yang kita baca, yang mungkin belum kita ketahui di sini. Nah, jadi seperti itu ya pengertian atau pembahasan tentang klasifikasi dan definisi ini. Jadi cukup sekian, dan mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dari saya. Saya mohon maaf. Terima kasih.